Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Selamat pagi, anak-anak sekalian, dimanapun Anda semua sedang berada. Apa kabarnya? Ya, semoga semua dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Bagaimana aktivitas pada hari ini? Ya, semoga Anda semua sukses aktivitas pada hari ini. Tentu tidak lepas dari 5P. Kembali, Pak Jana di Bimbel Matematika SMK dan SMP senang menemui Anda semua. Pak Jana ingin mengajak Anda semua untuk belajar apa saja, kapan saja, di mana saja, sendiri atau berkelompok. Itu adalah belajar matematika pra-KBM. Apa materinya? Perbandingan trigonometri. Jadi kita akan mengenal perbandingan trigonometri. Ya, seperti apa? Mari kita perhatikan sedikit agak serius karena ini adalah merupakan materi baru bagi kelas 10. Ya, baik, kita perhatikan paparan berikut ini. Yaitu bagian pertama ini kita akan mempelajari tentang perbandingan sisi dua segitiga sebangun. Nah, yang pernah kita pelajari di SMP adalah ini. Jadi ini ada dua segitiga sebangun. Ya, kesebangunan dari dua segitiga apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan sudutnya. Yaitu jika memiliki semua sudutnya sama besar, ya, maka dua segitiga itu sebangun. Atau perbandingan sisi seletak atau sisi yang bersesuaian itu sama besar, maka dua segitiga itu adalah segitiga yang sebangun. Nah, ini ada segitiga PQR ini dilatasikan atau dikalikan 2, maka dihasilkan ini ada segitiga P Q aksen R aksen. Kemudian segitiga PQR juga dikalikan setengah dengan pusat P, maka didapatkan segitiga PQ double aksen dan R double aksen. Baik, karena dua segitiga P Q aksen R aksen dan segitiga PQR ya itu adalah dua segitiga yang sebangun ya. Kenapa tadi? Karena dikalikan ya, segitiga PQR didilatasikan dengan pusat P sebesar 2 kali. Dengan pusat apa? Pusat P ya. Ditulis kalau dalam matematik tulis seperti ini, segitiga PQR didilatasikan dengan pusat titik P nih, dengan faktor skalarnya 2 adalah bayangannya segitiga P Q aksen R aksen. Nah, dua segitiga ini adalah dua segitiga yang sebangun. Oke, nah karena ini dua segitiga sebangun, maka perbandingan sisi yang seletak atau bersesuaian. Mana ini? Mana yuk? Ayo kita perhatikan. PQ seletak dengan PQ aksen. PR, ini PR seletak dengan PR aksen. Ya. Kemudian QR seletak dengan Q aksen R aksen. Ya. Oke. Perhatikan ini tadi segitiga ini. PQR ini didilatasikan dengan pusat P, maka ini masing-masing sisinya menjadi apa? 2 kalinya. Didapatkan di sini titik R aksen, kemudian ini adalah Q aksennya, ya ini perpanjang 2 kali, kemudian ini adalah sisi 2 kali dari ini ya. Jadi ini 2 kalinya ini ini 2 kalinya PQ. Kemudian
Q aksen R aksen 2 kalinya apa? QR ya, gitu ya. Oke. Sekarang kita perbandingkan. Nah, maka P Q aksen dibanding PQ, ini yang seletak atau berseberangan, sama dengan P R aksen dibagi PR. Sama dengan Q aksen R aksen dibagi dengan QR. Yaitu nilainya sama dengan 2. Nah, begitu pula segitiga PQR ini dikalikan setengah dengan pusat P. Maka dihasilkan segitiga P Q double aksen R double aksen. Yang mana kedua segitiga ini bagaimana? Segitiga P Q double aksen R double aksen tentu adalah sebangun dengan segitiga P Q R. Ya, oke. Maka berlaku juga perbandingan sisi yang bersusunan sama besar. Itu kita perhatikan di sini P Q double aksen dibanding PQ sama dengan P R double aksen dibagi PR. Q aksen Q double aksen R double aksen dibanding sama QR. Ya, ini nilainya sama dengan berapa? Setengahnya. Nah, ini nilai perbandingan ini nilainya ya adalah berdasarkan apa? Berdasarkan panjang sisi ya, panjang sisinya. Jadi kita tuliskan di sini nilai perbandingan ditentukan oleh panjang sisi. Nah, sekarang kita akan mempelajari perbandingan semacam ini tetapi tidak ditentukan oleh besarnya sisi ya, tetapi ditentukan oleh hal yang lain. Nah, mari kita perhatikan. Oke, hal lain itu apa? Nah, ini ada sebuah segitiga, tadinya sebuah segitiga ADE. Oke, segitiga ADE ini ADE, ini segitiganya memiliki sudut 30 derajat. Nah, sudut ini 30 derajat. Sudut apa? Sudut A. Ya, ini 30 derajat. Nah, sementara ini saya kasih tahu terlebih dahulu atau saya informasikan terlebih dahulu kalau ada sebuah segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya 30 derajat, maka panjang sisi-sisinya adalah sisi yang di depan sudut A itu yang 30 derajat itu, katakanlah ini misalnya ini 1 itu bisa diganti X, bisa diganti A ya. Nah, ini 1, maka sisi yang di depan sudut siku-siku ini adalah 2. Oke, dan sisi yang di sisi siku-siku ya, ada 2 ya, yang di depan sudut, ini yang sisi siku yang menjadi kaki sudut dari sudut ini, 30 derajat ini ya, sudut A. Ya, oke, itu nilainya adalah berapa? 1, 2, akar 3 ya, 1, 2, akar 3. Nah, ini didilatasikan dengan pusat A sebesar 2. Maka didapatkan segitiga apa? ACB. Ini besar ini. Ini juga apa? Sebangun ya dengan segitiga ADE ini ya, dua segitiga sebangun. Nah, kalau ini didua kalikan, maka besar sisinya bagaimana? Ini adalah 2 kalinya 1, kemudian ini AC adalah 2 kalinya AD, yaitu 2 akar 3. Kemudian AB adalah 2 kalinya AE, yaitu adalah 4. Ya, itu saya informasikan terlebih dahulu. Ya, untuk berikutnya nanti kalian akan mendapatkan pencerahan ya. Baik, tunggu saja. Ya, untuk sementara diikuti saja dulu. Baik, ya sebenarnya kalian bisa ngitung juga ya dengan apa dari Pythagoras ya.
Kalau diketahui dua sisi, kalian bisa mencari sisi satu sisi yang lainnya. Nah, sekarang kita perhatikan perbandingannya yang seperti apa. Ya. Oke, dua segitiga bangun. Nah, perbandingannya sekarang. Perbandingan sisi berikut besarnya sama. Nah, misalnya apa ini? Misalnya apa? Kita lihat. Nah, oke. Mana? Kita lihat. AD ini AD dibagi AE. Itu nilainya sama dengan AC dibagi apa? AB. Ini sama. Kemudian perbandingan yang lain lagi. Mana? Oh ya, kalau kita tulis ini tadi apa? AD berapa? Akar 3. Kemudian AE-nya 2. Sama dengan berapa? 2 akar 3. Ini AC dibagi AB adalah berapa? 4. Ya, oke. Kalau disederhanakan didapatkan akar 3/2. Ya, baik. Nah, kemudian ada lagi perbandingan. Nah, ini. DE mana DE? Ini DE dibanding dengan apa? AE sama dengan apa? CB dibanding apa? AB. Nah, berapa? Mari kita substitusikan. DE berapa? DE adalah 1. Kemudian AE 2. Ya kan? CB berapa? Adalah 2. Kemudian AB 4. Ya, nilainya sama ya, setengah. Oke. Nah, sekarang berikutnya. Ada perbandingan DE. Nah, DE. Nah, ini DE dibanding AD sama dengan BC dibanding AC. Yaitu akar 3 dibagi 2 akar 3. Sama dengan berapa? Nah, ya kan? Oke. Kalau disederhanakan sama dengan 1 per akar 3. Nah, ini besarnya, sekali lagi besarnya, bagaimana? Dibandingkan dengan yang di sebelah kanan. Ya, kalau tadi perbandingannya adalah nilainya sama semua ya. Ini sisi seletaknya nilainya sama semua perbandingannya. Nah, kalau ini apa? Berbeda. Nah, ini bukan berdasarkan apa? Yang menentukan besarnya ini siapa? Yaitu adalah besarnya sudut ini, 30 derajat ini. Oke? Jadi, untuk perbandingan yang akan kita pelajari, ini adalah namanya perbandingan trigonometri. Ya, ini nilainya ditentukan oleh besar sudut. Ya, besar sudut di sini pada gambar besar sudut apa yang kita bicarakan tadi adalah sudut A. Ya, ini sudut A. Atau sudut apa? Sudut CAP. Ya, ini. Oke. Nah, oke, untuk sementara tahu ya perbedaan perbandingan sisi seletak dua segitiga yang sebangun yang pernah kita pelajari ini di SMP ya, dan yang kita pelajari sekarang yang berbeda ya. Nah, ini namanya perbandingan trigonometri. Nah, nama-nama dari perbandingan ini ada namanya. Nah, mari kita perhatikan berikut ini. Oke, oh ya, mohon untuk Bapak Ibu, para pengunjung, anak-anak sekalian untuk bantu Pak Jana subscribe ya, biar Pak Jana bersemangat terus membuat apa bahan ajar yang mudah-mudahan bisa dinikmati dan bermanfaat bagi anak-anak sekalian para pelajar. Baik,
Saya tunggu beberapa saat. Ya, oke, terima kasih atas perhatian Anda semua. Kita lanjutkan. Ini bagian yang kedua dari pembahasan kita. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, ini segitiga siku-siku ya. Segitiga ABC seperti tadi. Nah, siku-siku di C. Kemudian ada keterangan lain mengenai sisi-sisinya ya. Ini sisi A, nih. Kemudian ini adalah sisi B dan yang ini adalah sisi C. Baik. Nah, ini adalah sudut alfa. Jadi A ini besarnya sudut adalah alfa. Baik, segitiga ABC, perhatikan segitiga ABC, siku-siku di C, maka sisi AB itu yang ditulis sama dengan C, yaitu di depannya titik sudut C. Maka sisinya dikasih apa? Dikasih nama dengan C kecil. Oke, disebut sisi miring. Kemudian apa? Jika sudut, ya, jadi ini untuk sisi C ini karena di depan titik sudut yang mana besarnya adalah 90 derajat atau siku-siku, itu selalu disebut apa? Sisi miring. Nah, tergantung nanti ngasih simbolnya ya. Di depannya ini karena ini di depan titik sudut C, maka ini sisinya disebut apa? Sisi C. Baik, nah sekarang jika sudut ini BAC ini adalah alfa, maka apa? Dilihat dari sudut alfa, posisi dari sisi-sisi ini bisa kita kasih nama atau kita bisa kasih sebut ya. Seperti AC sama dengan B ya, itu disebut sebagai sisi siku-siku kaki sudut alfa ya. Jadi dan ada lagi BC. BC adalah juga sisi siku-siku di depan sudut alfa. Oke, jadi dari sini ya memberi nama ya. Kalau yang ini yang AB ini pasti ini sisi miring karena di depan sudut siku-siku ya. Oke. C sisi miring. Kemudian yang sisi siku-siku ada dua macam ini. Yang pertama dan yang kedua adalah ini. Yang pertama adalah A di depan sudut alfa dan yang B sisi siku yang menjadi apa? Kaki sudut ya. Oke. Jadi ingat-ingat ya, ini karena ini akan kita pakai terus C di depan titik sudut siku-siku atau di depan sudut siku-siku bukan titik sudut dan titik sudutnya C, maka ini disebut C kecil sisi miring. Kemudian dua sisi siku-siku yang lain, yang satu merupakan sisi di depan sudut dan yang satunya lagi sisi siku-siku yang apa ini? Menjadi kaki sudut. Ini kan sudutnya ada dua kaki ya. Ini kaki sudut yang satu, kemudian ini kaki sudut yang kedua. Ya kan itu ya? Oke, nah B ini adalah kaki sudut dari apa? Dari sisi siku-siku, yaitu dari apa? Dari sudut alfa ini. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang ada namanya perbandingan tadi kita kasih nama. Ya, perbandingan panjang sisi didapatkan sebagai berikut ya. Oke, sinus. Nah, ada yang namanya sinus. Sinus itu apa? Nah, kita lihat A per C. A itu apa artinya? Adalah sisi siku-siku di depan sudut alfa. Gitu ya. Kemudian ada lagi
cos alfa. Ini berdasarkan gambar ini loh ya. Kalau gambarnya beda tentu adalah perbandingan nama sisinya berbeda. Tapi yang penting pedomannya apa? Pedomannya tadi. Oke, sebentar kita lanjut dulu aja. B ini cos alfa, cos sudut ini, cos sudut alfa sama dengan apa? B per C. B-nya apa tadi? Si siku-siku kaki sudut alfa dibagi C sisi miring gitu ya. Oke, itu kemudian yang satu lagi ada tan alfa. Itu adalah perbandingan dari apa? A dibanding B. A-nya apa? A-nya yaitu adalah sisi siku-siku di depan sudut alfa. Dan B sisi siku-siku yang mengapit sudut alfa atau sebagai kaki sudut alfa. Oke. Bisa dipahami? Baik. Sekali lagi, sinus alfa, jadi tentu kita ada gambarnya keberkaitan dengan gambar ya. Nah, kalau nggak ada gambarnya ya nggak bisa ya, karena ini adalah nilai-nilai ini tergantung dari apa besar sudut ya, besar sudut posisinya di mana. Jadi sin alfa, sinus sudut alfa sama dengan apa? Sisi siku-siku di depan sudut alfa dibagi sisi miring. Oke. Cos sudut alfa, ini sudutnya lihat, sama dengan apa? Sama dengan sisi siku-siku, ini sisi siku-siku ya, ini tadi ya, ini dua ya, kaki sudut, ya, sisi siku-siku kaki sudut alfa dibagi sisi miring. Sedangkan tan alfa adalah apa? Sisi siku-siku di depan sudut dibagi sisi siku-siku apa? Kaki sudut. Baik, sekarang akan kita perjelas lagi. Berikut ini. Oh ya, masih ada lagi, ada kosek. Nah, kosek itu lawannya dari sinus alfa. Ini kosek. Ya, baik. Nah, ini ya, sepersinus alfa. Sedangkan satu lagi sekan. Ya, sekan adalah sama dengan seper kosinus alfa. Yaitu, coba perhatikan di baliknya ini ya. Ini A per C, ini apa? C per A. Kemudian yang sekannya kebalikan dari kosinus. Kosinus B per C ini C per B. Ya, kemudian ada lagi kotangen. Kotangen, kot disingkat kot. Ya, dibalik. Ini B per A. Jadi B itu apa? B itu sisi siku-siku kaki sudut dibagi sisi siku-siku depan sudut. Ya. Oke, jadi ada 6 yang kita pelajari sekarang tentang istilah ya dan juga posisi atau boleh katakan definisi juga boleh ya. Nah, jadi definisi dari perbandingan trigonometri. Tapi ini keterkaitannya ya, pembagian-bagian ini keterkaitannya dengan apa? Perbandingan ini dengan apa? Dengan gambar ya, dengan segitiga ini. Baik, kita lanjut. Kita misalkan ini ada segitiga. Nah, segitiga ini seperti tadi juga masih. Nah, sekarang sudutnya sekarang. Sudut ABC. Sudut ABC. Nah, sekarang sisi miringnya mana? Sisi miringnya tentu adalah C, ya, karena ada di depan sudut 90 derajat. Kemudian, sekarang perbandingannya. Ya, kita misalkan sudut ABC itu adalah apa? Beta. Maka kita peroleh AC. Ya, AC mana? AC adalah merupakan sisi siku-siku di depan sudut beta. Kemudian BC adalah sisi siku-siku, berambil perhatikan gambarnya, di
yang mengapit atau menjadi kaki sudut beta ya. Oke. Nah, sekarang perbandingan sin beta apa? Sin beta masih ingat tadi? Ini sudutnya. Ini sudutnya. Sin beta adalah sisi di depan sudut beta dibagi sisi miring. Oke. Baik. Nih. Ya, kembali bagi Anda semua para pengunjung yang belum subscribe, kami mohonkan untuk bersedia bantu Pak Jana ya. Baik, kita lanjut. Silakan, terima kasih atas subscribe-nya. Perbandingan panjang sisi ya. Oke, tadi apa? Sinus beta, apa tadi? B per C. Kemudian berikutnya cos. Kalau cos gimana? Cos itu adalah ini sisi siku-siku kaki sudut dibagi sisi miring. Oke. Nah, kemudian tangan. Tangan adalah sisi siku-siku di depan sudut beta dibagi dengan sisi siku-siku apa kaki sudut. Ya, tentu adalah B per A. B per B. Iya, B per A ya. Oke. Baik. Nah, sekarang kalau ditanyakan kosekan, sekan, gimana? Kalau kosekan berarti apa? Kosekan adalah C dibagi apa? Dibagi B. Sekan adalah C dibagi A. Kalau kotangen, kotangen adalah tentu adalah apa? A dibagi B, yaitu kebalikannya dari ini. Jadi kosekan kebalikannya dari sinus, sekan kebalikannya dari cos, dan kotangen kebalikannya dari tan. Oke ya? Baik, kita lanjut. Nah, ini ada langsung latihan soal. Ya, langsung latihan soal. Nah, baik. Tentukan nilai dari perbandingan trigonometri di bawah ini dari segitiga di samping segitiganya. Ya, ini. Nah, misalnya nilai P. Nilai P-nya berapa? Gunakan dalil Pythagoras ya. Terlebih dahulu. Kemudian nyari sinus, cosinus, tan. Kemudian sinus betanya, ini sudutnya ya. Ini sudutnya alfa, ini sudutnya beta. Ya, jadi ini P-nya belum diketahui pakai apa? Trigonometri. Ya. Oke. Baik, sekarang kita coba untuk nomor 2 apa nih? Tentukan nilai dari perbandingan trigonometri di bawah ini dari segitiga di samping. Oh, yang di bawahnya ini ya. Oke. Oke, ini juga kurang ya, sisi miringnya belum diketahui. Bisa dihitung dengan apa? Dalil Pythagoras, karena ini segitiga apa? Siku-siku. Kemudian yang nomor 3, diketahui segitiga siku-siku ABC tan alfa sama dengan 0,75. Ya, tan alfanya 0,75 itu berarti berapa? Berarti 75 per 100. Ya, 75 per 100. Atau ditulis dengan 3 per 4 ya, jadi 0,75 dapat ditulis sebagai 3 per 4. Nah, nanti tinggal lihat 3-nya itu mana, 4-nya itu mana ya. Kemudian ditanyakan apa? Ini adalah sin dan cos. Jadi langkahnya gimana? Dimisalkan apa? Tan itu adalah 3 per 4, berarti ada sisi 3 dan sisi 4. Kemudian cari apa? Cari sisi miring dengan menggunakan apa? Dalil Pythagoras. Sehingga bisa dicari sin dan cosnya. Baik, kita lanjut sekarang. Nah, kita ada pembahasan soal ini sebagai contoh ya. Baik, ini soalnya tadi. Ya, oke. Diketahui di sini sisinya, sisi siku-sikunya salah satunya 7,
kemudian 24. Nah, dari sini kita tentu akan mencari apa? Mencari L dulu. Berapa L? Sisi L ini kita cari dengan menggunakan dalil Pythagoras. Seperti apa? Oh, yang ditanya apa? Sin dan cos theta, tan theta ya. Baik. Jadi kita pergunakan dalil Pythagoras. Kalau ada segitiga seperti ini, siku-siku seperti ini C sisi miring, ini A dan B sebagai sisi siku-siku, maka menurut Pythagoras sama dengan apa? C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke. Baik, sehingga C sama dengan apa? Akar pangkat 2 dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, sekarang kita gunakan untuk segitiga yang ada di samping ini. L sama dengan apa? Akar pangkat 2 dari berapa? 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Ya, ini sisi siku-siku. Ya, dua sisi siku-siku. Ini L-nya ini adalah sisi miring karena di depan apa? Sudut siku-siku. Sebagai sisi miring. Sama dengan berapa nih? 49 tambah 576. Hasilnya adalah akar 625 sama dengan berapa? 25. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, kita bisa mencari apa? Sinus. Nah, gampang. Ya kan? Jadi sinus theta sama dengan sisi siku-siku di depan sudut, yaitu 24 dibagi sisi miring 25. Kemudian ada cos. Cos theta berarti apa? Cos theta berarti sisi siku-siku kaki sudut dibagi sisi miring. Oke, kemudian tan. Tan itu sisi siku-siku di depan sudut. Sudut apa? Theta. 24 dibagi 7 ya, gitu. Oke. Udah, selesai. Kalau ditanyakan, katakan diketahui nih, ketahui nih. Kalau misalnya diketahui ini sudut alfa misalnya di sini K ini. KO beta ya. K ini sudut beta. Maka kalian juga bisa menyebutkan sin beta, cos beta, dan tan beta. Coba, apa coba? Tolong untuk dipikirkan. Coba dipikirkan sisi siku-sikunya ini di depan sudut, ini sisi siku-siku kaki sudut, ini sisi miring. Jadi sin sama dengan apa? 7 dibagi 25, cos beta sama dengan berapa? 24 dibagi 25. Sedangkan tan beta sama dengan apa? Sisi di depan sudut 7 dibagi sisi siku-siku yang kaki sudut ya, yang mengapit sudut. Oke, itu anak sekalian bisa menyelesaikan untuk dua soal yang lain ya. Kalau tidak bisa didiskusikan dengan temannya atau mungkin dibahas di depan kelas. Baik, sampai di sini perjumpaan kita atau pelajaran kita. Kemudian akan kita lanjut untuk pertemuan berikutnya. Ya, pertemuan berikutnya adalah sudut istimewa ya. Jadi pertemuan berikutnya perhitung trigonometri sudut istimewa. Ya, baik. Ya, terus bersemangat, Anda pasti bisa. Dan terus kunjungi bimbel matematika SMK dan SMP. Tentu demikian. Nah, sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Trigonometri sudut istimewa.